Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Minggu lalu, ada berita baik untuk pengguna Cbank. Pasti udah tahu dong apa itu? Yes, promo bunga 7% telah diperpanjang sampai bulan Juni. Berarti promonya sudah berjalan 1 tahun lebih, sejak bulan April 2021. Dan selama ini selalu diperpanjang 1 bulan ketika udah mau habis. Ini contohnya ya, bahwa bunga 7%-nya beneran ada, dan bunganya cair setiap hari langsung masuk ke rekening gua. Semoga bunga 7%-nya bisa diperpanjang terus-terusan ke depannya. Tapi, kalian penasaran gak sih gimana caranya Cbank bisa ngasih bunga tinggi banget? Bahkan, di antara semua bank digital dan konvensional, Cbank memberi bunga tertinggi di antara semuanya dengan 7%. Dan gilanya lagi, ini adalah bunga tabungannya, yang berarti duitnya liquid, bisa ditarik kapan aja, dan nggak perlu dikunci untuk periode tertentu kayak deposito. Kemudian kita sebagai user, nggak ada biaya admin, nggak ada biaya transfer, nggak ada biaya apa-apa pokoknya. Semuanya serba gratis. Makin bingung kan Cbank dapat duitnya dari mana? Nah, di video kali ini, gue akan sharing ke kalian sumber-sumber mana aja Cbank bisa menghasilkan duit untuk bisa berlanjut beroperasi. Sehingga conviction dan kepercayaan kamu terhadap Cbank bertambah dan gak skeptis lagi untuk menggunakan aplikasi ini. Langsung aja kita lihat konsepnya sebuah bank digital. Pada dasarnya, bank digital adalah sebuah startup. Dan kita semua tahu bahwa dunia startup terkenal dengan fokusnya pada ekspansi daripada profitabilitas. Jadi mereka rela untuk membakar-bakar duit demi fokus untuk mendapatkan pengguna atau user baru. Konsepnya adalah makin banyak pengguna, kedepannya pasti ketemu cara untuk memonetisasi mereka di masa yang datang. Setelah gua riset-riset, sebenarnya ada banyak cara buat sebuah bank digital menghasilkan duit. Langsung aja kita lihat cara yang pertama, yaitu dari investor. Ini sebuah hal yang umum ya bagi semua startup. Udah ada banyak institusi-institusi besar atau venture capital yang ingin berinvestasi dan mendanai sebuah digital bank karena dunia udah mulai bertransisi ke industri ini. Nggak di Indonesia doang, tapi di luar negeri udah sering terjadi. Bahkan dana sebesar 3 triliun US dollar aja udah nggak asing. Nah, kebetulan Cbank ini adalah anak perusahaannya dari Shopee, dan Shopee adalah anak perusahaannya Citigroup, perusahaan konglomerat yang bergerak di industri konsumer internet terbesar di Asia. Bahkan Citigroup udah melantai di Bursa Efek Amerika dengan market cap 45 triliun US dollar. Jadi kalau persoalan duit investor dari siapa, sudah cukup jelas ya bahwa Cbank memiliki support yang kuat. Ayo kita lanjut ke cara berikutnya. Cara kedua untuk Cbank menghasilkan duit adalah dari manfaatin ekosistem Citigroup. Dan salah satunya dari marketplace Shopee. Dengan membangun sebuah digital bank yang berhubungan dengan sebuah marketplace, mereka bikin banyak promo-promo cashback untuk belanja di Shopee. Dan secara tidak langsung, itu meningkatkan exposure dan traffic ke marketplace tersebut. Dan di dunia e-commerce, atau bisnis secara general, traffic sama dengan sales. Berarti akan makin banyak pengunjung yang belanja di Shopee, akan makin besar omset yang dihasilkan dari marketplace. Jadi, walaupun Cbank nggak menghasilkan omset secara langsung, ia akan tetap berkontribusi ke bidang usaha lainnya yang ada di dalam Citigroup. Nah, udah ada gambaran kan dari mana aja Cbank ini bisa menghasilkan duit? Ditambah lagi dengan beban biaya operasional yang sangat minim dibandingkan bank konvensional. Jadi mereka nggak usah buka bank cabang fisik, nggak perlu hire teller, bangun banyak ATM, dan lain-lain. Paling hanya perlu sebuah kantor buat customer service dan tim operasional sehari-hari. Jadi secara bisnis model, mereka bisa dibilang lebih efisien dari segi biaya. Dan biaya-biayanya yang biasa dipakai untuk buka cabang itu, mereka bisa alokasiin untuk customer acquisition atau mendapatkan customer baru dan user baru dalam bentuk bunga deposito tinggi, biaya admin gratis, dan promo-promo menarik lainnya. Kemudian ketika Cbank memiliki banyak user, pastinya si user akan setor duit di Cbank dong. Namanya aja juga bank. Nah, coba bayangin deh, sekarang Cbank sudah memiliki 1 juta users lebih. Dan let's say kita berasumsi secara rata-rata, setiap user menyetor 1 juta rupiah di Cbank. Berarti, 1 juta user dikali dengan 1 juta rupiah, itu sama dengan 1 triliun rupiah. Jumlah yang udah bukan main-main ya. Dengan uang sebesar itu, Cbank memiliki floating money yang lumayan besar ya teman-teman. Dan apa yang akan dilakukan oleh sebuah bank dengan sejumlah segitu? Pastinya mereka akan memutar lagi ke bidang usaha lainnya untuk menghasilkan omset yang lebih. Salah satu bidang usaha dari Citigroup yang bisa memanfaatkan floating money ini adalah dari Shopee Pay Later, pinjaman online atau pinjol dari Shopee. Belakangan ini ada banyak digital bank baru dan juga pinjol-pinjol baru ya. Apakah ini kebetulan? Ternyata enggak. Bahkan ini adalah suatu hal yang berkorelasi secara langsung. Digital bank baru ada seperti Bank Jago, Cbank, Neobank, dan pinjol-pinjol juga makin banyak dengan adanya Kredivo, Shopee Pay Later, GoPay Later, dan lainnya.
Ini karena adalah bagaimana sebuah bisnis bank berjalan. Ada yang pinjam dan ada yang meminjamkan. Kalau kita lihat dari Shopee Pay Later, kredit yang diberikan ke konsumen berkisar dari 750.000 hingga 15 juta. Makanya banyak orang menggunakan servis ini karena mereka bisa langsung beli barang yang diinginkan dan bayar belakangan. Nah, untuk bunganya ada di angka 2,95% per bulan. Berarti kalau lu nyicil selama 1 tahun atau 12 bulan, bunganya kurang lebih 35,4%. Yes, bunganya 35,4% per tahun. Buat referensi aja, bunga deposito ada di 3%-an per tahun. Bunga si bank ada di 7%-an per tahun. Dan return dari saham BCA ada di kurang lebih 20%-an per tahun. Jadi, bisnis bank digital atau semua bank secara general bisa meraih keuntungan besar dari selisih perbedaan bunganya, atau disebut juga dengan net interest margin ya teman-teman. Untuk KC Bank, mereka menawarkan bunga tabungan 7% per tahun. Sedangkan bunga dari Shopee Pay Later bisa sampai 35,4% per tahun. Berarti selisihnya sebesar 28,4%. Makanya, mereka berani untuk menawarkan bunga deposito yang tinggi. Nah, untuk skema Shopee Pay Later-nya sendiri, ayo kita simulasikan perhitungannya jika kita menggunakannya. Let's say kita mau beli barang seharga 1,1 juta rupiah. Setiap cicilan per bulannya akan dikenakan 2,95% dari 1,1 juta, yaitu 32.450. Jadi, untuk cicilan satu kali, kita akan dikenakan 1,1 juta ditambah 32.450. Jadi sama dengan 1.132.450. Untuk cicilan 3 bulan, 1,1 juta dibagi dengan 3, lalu ditambah dengan 32.450, jadi sama dengan 399.116 yang harus dibayar setiap bulan. Kemudian kalau untuk cicilan 6 bulan, 1,1 juta dibagi 6, lalu ditambah dengan 32.450. Jadi sama dengan Rp215.783 per bulan. Kalau kita kalikan dengan 6, jumlah total yang harus dibayar jadi Rp1.294.698. Selisih perbedaannya hampir Rp200.000 ya, dengan harga awalnya. Kenaikan sebesar 18%-an. Nah, udah bunganya gila-gila, kita beli barang buat hal yang konsumtif lagi. Jadi, menggunakan pinjol itu sangat tidak dianjurkan ya teman-teman. Boleh mendanai, tapi jangan jadi yang minjam. Saran gue adalah untuk mencoba menunda kesenangan demi masa depan yang lebih cerah. Jadi gitu caranya sebuah digital bank, terutama si bank bisa mendapatkan keuntungan ya teman-teman. Sehingga bunga tinggi 7% per tahunnya make sense dan tidak meragukan lagi. Menurut lu gimana? Apakah ada cara lain buat sebuah digital bank make money? Komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini, subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching, and see you in the next one. Salam sukses!